para mahasiswa yang saya banggakan, rapat koordinasi pada hari ini sebenarnya persiapan untuk launching dengan kegiatan-kegiatan yang selanjutnya tentunya harus ada agendanya. Kemudian bahwa dengan terbentuknya studio ini tentunya harus diisi dengan schedule, tentunya karena ini ada 8 prodi. 8 prodi itu juga nanti harus menginformasikan kepada seluruh dosen jadwal kegiatan kapan mau melakukan, misalnya membuat rekaman video pembelajaran ataupun yang lain silakan. Tapi pada dasarnya adalah untuk pengembangan inovasi pembelajaran ini memang penting karena semua dosen itu wajib bagaimana caranya masing-masing dosen itu mempunyai inisiasi untuk membuat model-model pembelajaran. Pesona guru, wujudkan guru yang mempesona, wujudkan guru mempesona. Pak Bombom nanti baju sana ya. Ahli branding ya. Ngajak kata. Aku mah seneng-seneng dengan kata-kata yang menggigit-gigit gitu. Itu bukan gigit lagi, menggerogoti. Keras banget bro. Iya bro. Oh iya, ini mumpung ada pimpinan Pak Iswan, Bu Erwina ini. Iya. Terus Pak Imam harus ini Pak, ini bagaimana ini evaluasi alat dan sebagainya. Ya, SOP. kalau itu semangat saya. Jadi untuk peralatan sebenarnya kita jauh dari sempurna ya Pak Suryadi ya. Tetapi kan kemarin Bu Hermina dengan Pak Dekan sudah menyampaikan kita akan bertahap. Ya. Terus terang sebenarnya kamera yang kita punya itu baru ada Sony ya yang kompatibel baru ada satu, sementara yang Nikon yang yang tadi itu yang kanan itu masih standarnya kurang, standar hasilnya kurang. Maka nanti kalau bisa sih kita ya bertahap, mungkin bulan depan satu lagi, depannya satu lagi minimal itu, kemudian ditambah dengan sarana editing. Editing itu baru ada satu komputer ini pun hanya sangat terbatas Pak, untuk merender sekitar 14 menit aja udah 2 jam gitu ya. Di dalam untuk merender, maka perlu kayaknya komputer yang betul Pak build up kayaknya harus build up gitu. Tapi bisa minjem, bisa kalau dibawa bisa ada 20 sana. Di mana itu Pak? Kalau gue di Parung berapa gitu? Parung Bingung. Di daerah sana. Dekat masjid Mas itu ada. Kalau di bawah masjid itu edit aja bisa. Lo dasarnya dulu Mas kita juga. Ini dulu ini Pak. Awalnya itu Pak Imam memanggil saya, Pak, alat yang dibeli kemarin coba saya mau itu mic berapa lab school? 1 250 Pak. Ini Pak, wah, Stand up. Jadi sebenarnya banyak ya, banyak Pak, bukan saja mahasiswa FIP, nanti mahasiswa administrasi, terus karyawan kita, pegawai, bakalan rame, makanya siap-siap aja begadang. Kan tadi saya sampaikan, kita itu kan set job, teman-teman kameramen, tim editor ini kan masih punya tugasnya masing-masing. Sebagian kita guru, sebagian kita dosen, sebagian juga punya job di struktural dan sebagainya. Luar biasa sibuknya gitu kan. Jadi memang kita komitmennya kerjanya memang harus di luar jam kerja, karena kita nggak jangan juga nanti Kak Nova mengorbankan proses pembelajarannya di lab school, bisa dimarahin sama kepala sekolahnya. Gitu kan? Nah, dan apalagi sama ketua pengelolanya gitu kan. Nah, kemarin terus di sana. sebelum hari ini kan Pak Imam, Kak Nova, Adit, sama Lucky, sama siapa itu kan udah berapa hari nih ngiasi ruangan ini. 2 minggu mereka nggak berhenti. Dan itu alhamdulillah cuman say goodbye aja, udah senyuman yang manis aja kita berikan gitu. Atau belum dikasih apa-apa kan. Nah tapi itu contoh-contoh yang memang kita bekerja memang untuk ke depan gitu ya. Kita bekerja untuk ke depan.
Tapi mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan dengan potensi yang luar biasa. Karena saya terus terang sekarang itu sebenarnya saya bangga lihat teman-teman yang muda-muda ya Pak Imam ya. Kalau dulu kan kita tuh sama Pak Iswan tuh udah tuir-tuir, udah jalan aja susah. Gitu. Kita bisa mengerintis fakultas. Masa teman-teman yang potensial kayak Pak Bom itu pengalamannya masa nggak bisa artisnya di mana-mana. Aktor dia. Itu loh maksudnya saya. Ini juga karena gara-gara kemarin WPA saya banyak nonton YouTube. Dia profesional. Untuk tim editor yang profesional. Nah itu kita bisa mempromosikan ke teman-teman dosen yang lain atau ke dekan-dekan yang lain. Makanya kalau kita belum cakep dulu, nah nggak berani. Tapi aku di dalam dengan Bu Lydia nanti, dengan Bu Pratiwi nanti, kita ada misi itu, cuma itu misi tersembunyi kan? Mission impossible. Nah itu yang disampaikan Pak Suryadi itu kan konsep tahapan-tahap kerja produksi. Nah nanti mohon Pak Suryadi harus merumuskan itu dalam konsep itu pola kerja kita sama membagi tugasnya itu Pak, supaya kan kalau saya secara pribadi saya nggak paham justru ilmu yang seperti itu kan, karena modalnya ini semangat doang, semangat dan eksekutor kan dengan Pak Imam itu kan, karena apa? Karena teman-teman itu potensial punya, cuman kalau nggak difasilitasi kan kasihan kan. Nanti Pak Suryadi sampaikan, kita rumuskan konsepnya, pola kerjanya, mekanismenya, atau bahkan SOP-nya seperti apa. Karena kalau SOP ini juga dibutuhkan nanti untuk akreditasi. Ya, nah nanti SOP-nya seperti apa, pola kerjanya sampai ke pembagian tugas. Kan saya minta ke Pak Mabuk, ini mahasiswa PTI itu kan mahasiswa yang memang sedang kita berdayakan karena mereka itu akan kita jadikan kader-kader. Nah nanti kita bagi-bagi tugas yang seperti itu, termasuk ngupload ke IG. Nah itu kan nggak perlu kayak model Bu Munifah ya kan. Nah itu minta tolong yang tenaga muda yang energik gitu kan. Jadi seperti itu. Menarik menurut saya kita jadi tambah semangat lagi Pak Imam ya. Jangan-jangan kita nggak pulang-pulang lagi deh. Kalau pelajungan terus siaran di sini. Pak Anova siap ya? Siap berperang gitu kan? Saya yang ketiga yang animasi ya, itu memang harus dibuat sendiri gambar-gambar. Itu bagian praproduksi, yang itu mendesain juga konten manajemen. Jadi informasi apa saja, mungkin komposisinya katakanlah yang lebih banyak dari waktunya untuk program kita adalah konten-konten perkuliahan yang setiap dosen wajib minimal punya 3 di setiap mata kuliah. Kali mata kuliah berapa ya sudah, ini nggak ada berhentinya 24 jam gitu kan. Nggak pernah mati. Nah itu mungkin nanti tinggal kaprodi masing-masing menugaskan setiap dosen untuk membuat desain perencanaan desain media, bikin namanya script atau storyboard nantinya. Itu dilatih juga. Termasuk mohon maaf kameranya tadi kan masih belum ini juga ya, mana ngetek kalau ada 3 kamera, kapan itu si talent itu diarahkan ke kamera 1, kamera 2 itu disitu. Nah itu juga baterainya ya. Kalau ini kan dan itu pun ada nih. Sebenarnya perlu juga itu di ini. Jadi menurut saya tugas yang di awal itu yang menyusun manajemen konten itu juga harus ketemu workshop dulu. Nah, sebelum lari ke produksi namanya. Produksi itulah bagian tadi tukang kamera bikin rekam di dalam ruangan, di luar ruangan, di laptop atau pakai animasi. Jadi cari juga ahli-ahli yang banyak. Nah yang berikut baru ke produksi tadi. Produksi nanti setelah itu editing sampai jadi. Ya. Nah ini dengan ada tambahan after effect-nya apa. Itu juga mungkin di sini masih ada ya laptopnya yang standar juga, karena ketika rendering itu soalan juga kalau laptopnya biasa jebol. Harus yang mantap. Nah nanti cari lah. Kali lah. Tapi kalau enggak nanti ke pihak ini jadi. Kalau enggak ya sementara ini ya. Ya. Enggak salah itu rendering itu yang paling kok ini. Nanti kalau dan lama bisa gagal itu di renderingnya. Jadi nanti pinjam ke Pinjam. Pak Bom juga ada, terang aja. Aman. Ada 20 laptop yang bisa dipakai. Prodi Bapak ada kayaknya. Dia semua. Dia juga bukan beli sendiri, dapat bantuan dari pemerintah. Jadi bisa dipakai lah. Aman. Stok kita juga. Nah, yang ketiga itu Cerdas ya. broadcastnya, penyebar luasannya. Nah, itu saya bilang kan tadi bukan hanya YouTube mestinya. Semua produk kita itu harus sekalian apa yang
sarjana mutu bukan hanya di YouTube, tapi juga itu di Instagram, tapi juga di ini apa namanya di Facebook. Twitter dan sebagainya. Itu satu platform. Ya semua saling mendukung karena nah, ini juga petugas yang ini nih harus kerja sendiri juga, timnya sendiri. Jadi mungkin tadi produksi sama pasca produksi untuk upload dia apa namanya sharing upload sebenarnya itu juga dia ngerti kapan kan harus tahu nih momentumnya kapan bisa keluarin. Tapi produksinya besok mau acara hari anak kita bawa produksi hari nggak bisa, dia sudah siapkan dulu di kapan gua tembak keluar. Nah, Minimal template ya. Manajemen itu juga. Refer itu. Ya. Jadi saya kira mungkin kerja kita besar. Ini saya kira ini tapi insya Allah dengan begitu kita akan mulai mendapatkan sumber-sumber pembelajaran untuk kita jadi semua aset yang lain. Minimal UMD itu terkemuka. Dan saya mendukung Bu Eril kemarin karena kita juga sebenarnya Bu Eril khususnya pribadi itu kan dapat amanah untuk mendigitalkan perkuliahan di UNJ. Nah ini kan kalau kita sudah contoh dulu bikin konten-konten perkuliahan, dosen yang lain suruh ke sini dan ada bayarannya itu nggak gratis. Dari mulai produksi, ada science script tuh, bikin storyboard itu pekerjaan sendiri itu. Jadi kalau itu Pak Suryadi itu kemarin Para mahasiswa yang saya banggakan, rapat koordinasi pada hari ini sebenarnya persiapan untuk launching dengan kegiatan-kegiatan yang selanjutnya tentunya harus ada agendanya. Kemudian bahwa dengan terbentuknya studio ini tentunya harus diisi dengan schedule, tentunya karena ini ada 8 prodi itu juga nanti harus menginformasikan kepada seluruh dosen jadwal kegiatan kapan mau melakukan, misalnya membuat rekaman video pembelajaran ataupun yang lain silakan. Tapi pada dasarnya adalah untuk pengembangan inovasi pembelajaran ini memang penting karena semua dosen itu wajib bagaimana caranya masing-masing dosen itu mempunyai inisiasi untuk membuat model-model pembelajaran. MC yang ini. Ayo Bapak Ibu silakan Bu. Second trip meeting for the hostnya namanya host. Nah, iya. Kalau harusnya nggak kasih bintang nggak apa ya, di Jaipur aja. Biar Pak Mahbub berdapetan, biar. Apa ini? Contohnya kondensor. Kamera